So semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama Kunio Japan Channel. Oke, sekarang aku mau curhat lagi, cerita-cerita tentang kisah-kisahku waktu pertama kali masuk Jepang sampai sekarang. Bukan sampai sekarang, waktu nyampe Jepang, kisah-kisah sedih, menyakitkan. Mungkin teman-teman semua mengira atau melihat videoku, Anya Japan, istri orang Jepang, dia jadi YouTuber, perusahaannya bagus, bisa akrab sama anak bos, teman-temannya banyak orang Jepang, keren-keren. Tapi sebelum itu aku menjalani beberapa proses untuk sampai ini ya. Masih sekarang pun sedang berjuang ya, belum ya. Aku masuk Jepang 2013 bulan 2. Waktu itu aku masuk di perusahaan namanya Iwasa di Funabashi, Chiba, Tokyo, antara Chiba dan Tokyo, dekat Disneyland. Perusahaan tersebut perusahaan pengelasan dan aku bagian las. Sebelum ke Jepang itu aku tidak punya skill ngelas, tidak punya skill mesin, apalah, aku belum pernah kerja pabrik lah waktu di Indonesia. Jadi benar-benar zero. Kita diajarin di sini tuh selama 6 bulan di Gembleng. Di perusahaan tersebut ada seniorku, orang Kebumen, Lampung, Palembang, Aceh. Di atas aku orang Kebumen, terus Lampung, Palembang, terus Aceh. Jadi pas aku masuk gantiin senior yang udah pulang jadi 5 orang. Selama bekerja di sana awal-awalnya sih baik-baik saja. Dan beberapa hari kerja, seminggu aku merasa capek, berat. Aku sampai menghayal ya, sampai di depan mesin diem bengong gini. Oh, berat kerja di sini ya. Itu memang aku diperhatikan sama senior atau sama orang Jepang pun ya. Ya namanya baru masuk, beradaptasi, didiemin, nggak dimarahin. Aku lihat senior-seniorku pada giat kerjaan. Oh, masa dia bisa, aku nggak. Selama 6 bulan aku nggak bisa kerja. Aku masih melamun, diajari semua begitu. Singkat cerita, waktu masuk sana ya, kita itu, aku kalau ketemu orang baru, apalagi bisa kerja sama orang Jepang, kita tahu image-nya orang Jepang di seluruh dunia ini, image-nya pasti baik-baik semua. Entah itu dari drama, media, internet, semua Jepang itu baik ya. Otakku memang sudah dicuci sebelum ke Jepang karena sering nonton anime, media gitu. Orang di Jepang tuh negara bagus, baik, disiplin lah, apalah kita bilang gitu. Sehingga senang sekali bisa menginjakkan kaki di negeri Sakura. Semua orang Jepang itu aku pukul rata, semua orang Jepang itu baik di mataku. Dulu waktu pertama nyampe. Akhirnya aku bertemu teman pabrik namanya Mukai. Aku pikir orang ini baik. Dia pertama-tama ngelucuan, awal-awal ngelucu, kita ketawa kan. Aku nggak tahu dibalik semua kelucuannya itu ada maksud terselubung. Seniorku nggak ngasih tahu, seniorku nggak pernah cerita orangnya kayak gini, nggak, didieminnya. Dan ternyata si Mukai ini orangnya licik banget. Bener-bener licik, jahat banget orang ini. Dengan rasa polos, dengan keadaanku yang polos, ketemu dia, disuruh-suruh mau, disuruh gini-gini mau. Kan awal-awal baru mau doang kan. Tapi lama-lama 6 bulan, 1 tahun, ini orang kok terus nyuruh ya. Aku perhatiin, dia kerjanya santai, pelan. Dia nyuruh kita, ini orang Jepang kok begini, aku pikir gitu. Kalau kita nggak mau kerjain, atau dia orangnya ini gila ya. Kita kan setiap orang tuh diberikan kerjaan masing-masing. Aku kerja A harus dikirim hari ini, tapi dia nyuruh kita lagi, ini dong, ini kerjain juga. Apalah, nyuruh kayak orang, kayak dia ngerjain kita lah gitu. Kalau kita nggak mau atau apa, kita nggak pegang barangnya, kita kerjain yang ini dulu, dia itu marah, dia itu ngancem, dia itu langsung dah keluar sifat ngebulinya gitu kan. Dicerita sama teman-temannya orang Jepang yang lain, cerita-cerita, oh si ini begini-begini nih orang, kenapa, aku pikir gitu kan. Dan ternyata memang setelah tahu dari Mas Agus namanya, hati-hati sama orang nih, dia suka ijime, ngebully katanya. Pantas, aku bilang. Aku tuh 1 tahun di Jepang nggak bisa bahasa Jepang. 1 tahun aku di Jepang nggak bisa ngomong bahasa Jepang. Tapi aku ngerti dengan apa yang diucap. Hampir setiap hari aku dibully sama si Mukai. Aku tanya seniorku setelah itu, ternyata dia juga pernah dibully. Jadi dari senior yang atas, kedua, ketiga, sampai yang ke bawah itu pernah saja dibully. 6 bulan sebentar mau pulang baru berhenti dia bully. Jadi dia ngebulinya anak-anak baru semua. Dia ngebulinya dengan tujuan ngebentuk karakter kita menjadi lebih baik. Enggak, dia ngebulinya memang karena sifatnya memang suka ngebully ya.
Dia senang ngelihat kita itu tersiksa. Dia senang ngelihat orang Indonesia itu kerjanya itu berat, stres gitulah. Dan kita nggak bisa ngelawan waktu itu. Karena kita sebelum ke Jepang tuh kita udah dicuci otak kita. Orang Jepang itu tidak membutuhkan orang pintar. Orang Jepang tuh membutuhkan orang yang patuh dan tidak banyak alasan. Jika salah harus minta maaf. Kita ditanamkan cara pikir seperti itu sehingga sewaktu di Jepang tak ada kata yang bisa diucap kecuali domo sumimasen deshita. Kita bener, tapi kita minta maaf. Awal-awalnya sih oke aku dulu. Tapi lama-lama kan sakit hati kan. Dia dengan sengaja ngebully kita. Kita ndak salah, kita minta maaf. Kan kayak kita itu permainkan lah gitu. Contoh ya, membulinya ya. Dia kan fuku, masukin barang. Aku ngelas. Minta tolong di dia, oh iya katanya, tapi dia masuknya pelan-pelan, jalan-jalan pelan. Nanti pas jam-jam mau sebentar lagi pengiriman baru dia masukin. Kan kita yang lelah, kejang ini. Nangis dalam gua di hati. Habis tuh dia punya teman lagi, si Kawai namanya. Berdua ada ini tukang bully. Si Kawai itu tukang ngebolongin besi, kita tukang las. Ngebolonginnya santai. Pas jam mau bentar lagi pengiriman baru dibawain kita. Kan kita kerja buru-buru jadinya. Terus dia ketawa-ketawa di belakang. Dicapnya anak magang itu nggak akan berani ngelawan. Dia di otaknya yang dua itu begitu. Kalau dia ngelawan gue, otomatis dia akan dipulangkan ke Indonesia. Sehingga dia semena-mena sama kita. Dia nyuruh kita macam-macam. Kita benar, kita disalahin. Dia memfitnah sana sini. Karena dia tahu kita nggak bakalan ngelawan. Gue tanya seniorku semua, nggak ada yang ngelawan. Semuanya cuman minta maaf saja. Tapi aku orangnya nggak bisa seperti itu ya. Pas ada masalah dengan si Mukai, aku orangnya keras kepala, nggak mau minta maaf karena kita bener. Dipanggil lah senior. Ini si Dian ini tidak mau minta maaf, dia salah padahal gini. Aku bilang sama senior, aku nggak salah, aku bilang. Kenapa harus minta maaf? Apa kata seniorku? Minta maaf saja sudah, biar masalah selesai. Kan sakit hati gue ngeluh ke senior nyuruh minta maaf. Seniorku nggak bisa bahasa Jepang, bahasa Jepangnya kurang semua itu senior. Kenapa dia kurang bahasa Jepang? Kurang pergaulan. Pulang kerja waktu dulu zamannya ngebangkong internetan Facebookan sama anak-anak yang di Taiwan, Hong Kong, perempuan-perempuan main internet gitu. Nggak bisa bahasa Jepang, nggak berkembang bahasa Jepangnya. Dan dia belak-belakan ngomong ke gue, seniorku, aku kesini cuman kerja katanya. Kerja, cari uang, udah. Oh tidak, kalau aku tidak. Aku ke Jepang sini itu belajar. Aku ke Jepang bukan cuman kerja. Aku ingin menikmati rasanya dunia Jepang itu. Bukan cuman di dunia pabriknya, aku ingin menikmati dunia luarnya. Sehingga setelah kerja, pulang kerja, aku nggak masuk kamar, aku mandi, aku keluar ke taman, aku keluar ke sekolah-sekolah, tempat belajar bahasa Jepang, kursus. Terus aku cari teman Jepang banyak. Kenapa? Aku cari supaya bisa belajar bahasa Jepang. Aku nikmati Jepang. Walaupun aku nggak bisa bahasa Jepang, cuman bisa bahasa Inggris, aku pakai bahasa Inggrisku untuk ngobrol dengan orang-orang. Nanti dia akan mengajari kita. Dari sana aku belajar. 1,5 tahun aku mulai bisa ngomong. Seniorku belum bisa, nggak bisa. Yang dia cuma bisa bilang minta maaf. Itu saya dia ngerti dengan apa yang diucapkan orang Jepang, tapi dia tidak bisa mengucapkan. Karena itu aku bertekad belajar bahasa Jepang supaya aku bisa mengeluarkan isi hatiku, supaya aku bisa melawan dia, supaya aku bisa melapor ke bos tentang apa yang telah diperbuat. Karena seniorku ini nggak ada yang ngelapor. Dia dibully, di marah-marah, cuma apa? Dia minta maaf. Aku nggak bisa. Aku pelajari semua. Akhirnya senior paling besar pergi. Aku 2 tahun di Jepang masih dibully. 2 tahun men. Kerja di sana, kerja berat, dibully lagi. Sine omae, kaere yo Indonesia ni. Mau shigoto dekinai yo omae. Mau hilang, mau pokoknya kata-kata baka ero baka sudah setiap hari kita dengar. Kalau mungkin kalian kira aku mengada-ngada ya, ini buat yang di Indonesia. Kalian tanya anak-anak magang yang di sini, yang sekarang sedang magang, kalian tanya bener nggak apa kata Neo Japan? Pasti dia bilang bener. 20% mungkin
Dari 100%, 20% orang yang menemukan perusahaan bagus. Sisanya itu pasti kena bully semua itu. Pasti dibully. Ini yang ada di perusahaanku sekarang, kohaiku, aku SMS masih berhubungan. Gimana? Ada perubahan? Nggak ada. Pai katanya. Tetap ngebully. Jadi orang itu memang udah jiwanya sakit ya. Dia senang ngelihat orang tersiksa ya. Parah bener orang tuh, bener. Sakit hati bener gue sama dia. Akhirnya gue langsung belajar bahasa Jepang. Gue semangat dengan tekanan seperti itu. Aku nggak bisa seperti ini. Aku harus belajar bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang. Akhirnya apa yang diperbuat ke aku kumpulkan. Aku panggil junior-juniorku 4 orang. Ayo kita lapor ke bos. Ini apa yang mereka perbuat. Supaya dia tahu. Supaya bos tahu. Dengan tindakan. Aku lapor. Aku naik ke atas. Ada apa? Tumben kaget bosku kan. Bawa junior 5. Aku bilang gini. Belak-belakan gue ngomong. Bos, gue bilang. Sebenarnya pekerjaan di sini itu gampang. Pekerjaan di sini tuh bos mau minta selesai jam berapa kita semua bisa kerjakan. Kensus itu orang Indonesia di sini semua gambaru kalau kerja, gue bilang. Aku cuman minta itu 2 orang tuh, si Mukai sama si Kawai. Si Kawai itu tolong dikasih tahu dia. Dia itu kalau kita kerja, barang kita disembunyiin. Bahan-bahan tuh dilambat-lambatin. Meja kerja kita itu dikotori. Alat las kita itu digangguin. Pokoknya gitulah aku bilang itu. Dia kaget, bos. Masa katanya? Iya. Dia itu pas jam mau pengiriman lagi sebentar baru dia kasih kita barang. Kalau nggak percaya tanya ini junior, aku bawa 4 atau 3 itu lupa, aku bawa 3 orang. Tanya dia, aku bilang. Bener katanya bener. Oh, langsung gini bosku. Iya ya, besok kita bilang. Ya akhirnya besoknya diomelin lah sih ini. Aku nggak tahu diomelin kayak gimana. Si kawan ini bilang ke junior, siapa laporin gua ke bos? Senpai Dian kayaknya. Gua yang lapor, gue bilang. Kenapa, gue bilang. Nah, semenjak itu dia nggak berani ganggu aku. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia ganggu aku pasti aku lapor ke bos. Lagi sekali lu mau macam-macam, gue lapor ke bos. Nggak berani dia. Intinya kensushi atau kita jangan kita mukul, jangan sampai kita melakukan kekerasan fisik. Biarin dia mukul kita. Aku tuh kecil ya, musuh-musuhku orang Jepang besar-besar tuh. Oh, musuh-musuhku tuh besar-besar badannya. Aku nunggu dia mukul. Kita karena saking sakit hati, emosi ya. Aku nggak bisa berantem orangnya, aku karena memang ya. Aku nungguin dia mukul aku, pukul. Silahkan, dia nggak berani mukul, bener. Walaupun kita bikin sakit hati, adu mulut, cekcok, dia nggak berani mukul, men. Kita nunggu dia mukul, pukul waktu itu. Ya udah, kalau sampai dia mukul, kita menang, men. Kita udah dapat uang, dia dilaporin polisi, dia bisa dikeluarkan di tempat kerja. Dia nggak berani, dia mikir panjang juga. Jadi karena dia nggak bisa mukul fisik, dia lukai hati kita ya. Dia lukai batin kita. Gimana pun caranya supaya kita tuh tersiksa batin kita. Gua nggak bisa mukul si Dian pakai fisik, hatinya gue sakiti. Pokoknya dia seperti syaitan ya. Gimana dia itu nggak senang lihat orang bahagia, senang lihat orang tersiksa. Dia ada syaitan jama itu, asli orang. Dari sana semua tentang pikiran gue tentang orang Jepang yang baik-baik itu hilang, langsung berubah total. Semua orang Jepang yang aku lihat tuh buruk di mataku. Gue kalau lihat ini hati-hati. Gue lihat orang Jepang yang ini hati-hati. Gue selalu anggap lu ngomong depan baik semua, paling di hati lu busuk. Karena gitu dulu si Mukai Sakawa ini, aku di depan gue ngomong baik-baik. Aku tuh orangnya suka ngomong ya, aku curhat, cerita, ternyata aku dibodohi. Aku bener-bener dicari kelemahan kita itu dipakai injak-injak kita terus. Bener-bener aku 2 tahun setengah ya, bener-bener gue dianiaya waktu. Aku sering kadang ke toilet sedih, nangis gue di toilet sambil kerja. Ya Allah, gimana cara ngebalasnya ini, gimana gue bilang. Aku telepon Umi, telepon teman kakakku. Apa dia bilang? Cuman sabar aja katanya, sebentar lagi pulang. Mau bagaimana lagi, men? Nggak ada tempat mengadu. Mau ngadu sama senior nggak bisa apa-apa deh, cuman nyuruh kita minta maaf. Yang gue percaya cuman satu dulu orang Jepang, istri gue. Cuman dia tempat gue ngeluh, 1 orang. Dia saja yang gue percaya, sisanya semua buruk. Mau cewek cowok semua buruk.
Bener-bener gue trauma sama orang Jepang. Jadi pesan buat kalian teman-teman, memang sih kita berpikiran positif itu bagus, baik kita disarankan, tapi hati-hati, jangan sampai kita curhat sama orang salah. Aku tuh curhatnya sama orang salah dulu, ceritakan semua apa yang kita ceritakan tuh itu dipakai buat ngebalik kita, nginjak gitu. Makanya bener-bener hati-hati men. Sampai sekarang aku pegang semua itu, aku hati-hati semua. Jadi jangan anggap semua orang Jepang tuh baik. Di Indonesia pun ada orang buruk, orang baik banyak, orang buruk pun banyak. Di Jepang pun gitu, orang baik banyak, orang nggak baik juga banyak di sini. Oke, hati-hati. Tapi karena hal itu membuat aku kuat ya, yang bikin gua kuat tahu tentang medan di Jepang seperti apa. Aku masuk perusahaan Mehara, udah ada mental hati-hati supaya tidak seperti itu lagi. Walaupun seperti itu, suatu saat nih habis pandemi corona, aku kalau ke Jepang, aku kan ke Jepang sudah berkali-kali ya. Setiap aku ke Jepang, Tokyo, pasti aku mampir ke perusahaanku yang lama, jumpa kohaiku kan. Tapi tidak jumpa sama orang Jepang tuh. Namun karena kebetulan sekarang aku udah nge-YouTube, nanti habis pandemi corona, aku main ke Tokyo, aku ke perusahaan yang lama lagi. Aku akan bikinkan video di sana. Aku lihat gimana kehidupan di sana, berubah apa enggak. Aku tanya, aku interview kohai-kohaiku nanti di sana. Gimana kabarnya? Gimana kabar penyiksaan, masih berlanjut apa enggak? So oke guys, itu saja kisahku ya. Sebenarnya banyak ya, mau cerita panjang banget. Kalau diceritain ini panjang bener men. Intinya begitu saja. Hati-hati kalau cari teman. Oke? Salam dari gua, Neo Japan. Nanti kita cerita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.